kadabat dan telah mendustai Rasul qoblahum sebelum mereka. Mereka siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, jadi sebelum kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendustai terhadap rasulnya, yaitu kaum Nuhin. Jelasnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Fakadzabu abdana, fakadzabu maka mendustai mereka abdana terhadap hamba kami. Nuhan jelasnya Nabi Nuh. Waqalu dan berkata mereka yang mendustai Rasul, majnunun, dia itu orang gila. Jadi hukumnya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh dituduh jadi orang gila, depresi, lamun ayeuna mah atawa halu, hidupnya penuh halusinasi karena disangka Nabi Nuh itu ingin punya harta yang banyak, ya. Ingin ingin itu, ingin ini, gitu. Jadi anggap orang gila. Wajdujir, ya. Wajdujir dan diintimidasi, diancam. Selain dituduh jadi orang gila, Nabi Nuh diancam mutawaidina iyahu bi anwa'il ada, dengan berbagai macam ancaman. Rek ditenggelan, rek dibaledogan, atau dibunuh semua anggota keluarganya jika tidak berhenti berdakwah. Begitu. Jadi udah dari situ, dari zaman dahulunya. Fadarobahu, pada maka memohon atau berdoa robahu kepada Tuhannya, ani maglubun, minta kepada Allah, ani sesungguhnya aku itu maglubun, yang terkalahkan, tidak berdaya Nabi Nuh menghadapi ancaman daripada kaumnya, ya. Ani doipun an muqawwamati haula'i, Nabi Nuh, aku ini lemah untuk menghadapi ancaman kaumku, fantasir, maka tolonglah aku. Tuh, minta pertolongan kepada Allah. Pangtasir li bi ukubati min indika ala kufrihim bika. Jadi intinya Nabi Nuh memohon kepada Allah agar membinasakan mereka, ya, karena mereka itu kufur terhadap kamu, bukan kepada aku. Jadi itu papatahna abwabas sama, papatahna maka kami buka abwabas samai, pintu langit, bimain dengan air. Allah mengabulkan permintaan daripada Nabi Nuh. Jadi apa yang dipinta oleh Nabi Nuh Allah kabulkan, maka Allah membuka pintu langit, menurunkan air, bimain munhamir, yang tercurah melebihi batas intensitas sekian milimeter, ya, mililiter bukan meternya Pak. Kalau air itu ukurannya liter, kira-kira intensitas yang baik untuk alam dunia sabara mililiter Pak? Mohon hujan.
55 tuh. Ini melebihi, ya Pak. Melebihi daripada intensitas yang ditentukan. Ngagobret seagung-agung bagaikan tercurah dari langit. Hujan mati langitnya Pak. Itu meureun lamun ageungna turunna biasana ukur satitik ya mas ageng-ageng telebuk ya kaciptan di zaman harita eta mah da ancaman adab ti Gusti Allah. Urang wae oge ayeuna lamun hujan melebihi kebiasaan sieun teu kenteng oge bisa bareulah Pak. Ya. Bahkan bukan hanya itu, ya. Bukan hanya diturunkan air dari langit, wa fazzarnal ardo, wa fajarna dan mengeluarkan dan kami keluarkan al-ardo dari bumi uyunan berbagai macam mata air faltaqo maka bertemu apa almahu air. Jadi cai hujan dengan air mata yang keluar dari bumi itu bertemu bersatu wae kumaha tuh. Dari atas air hujan, dari bawah ngaburial cai. Ningali kabayangkeun ala amrin qad qudir untuk suatu urusan yang telah ditetapkan yaitu membalas perbuatan kaumnya Nabi Nuh yang mengingkari Nabi Nuh. Dibalas oleh Allah atas permintaan Nabi Nuh. Jadi kieu Nabi Nuh. Ya. Kalau nabi zaman dulu, Rasul zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, bila umatnya tidak mau beriman langsung mengadukan kepada Allah. Ya. Eta hamba anjeunnya seug wae da kafirna ka anjeun kuring mah ukur nyampekeun. Ukur nyampekeun risalah mangga teu langkung. Diadukeun seperti kieu Pak. Pernah ngadukeun jelema teu? Pak. Ya contohnya hapunten pribados pernah ngadukeun jelema nya di sakola. Maklum keur badeg gitu di sakola teh. Nah, orang Jati 7 sareng orang Bantarujeg. Ya, cek orang Bantarus itu kas monyet. Dibejakeun da keul tuh da. Ya sorangan dari itu gitu-gitu. Garan di lapang poli. Astagfirullah. Di zaman eta gitu. Nya. Di cara ulah nyebut gitu si eta jalma teh ke nyebut wae kitu pan keheul kitu jadi geus sakalian diadukeun ka jelema tah kitu. Ya, Nabi Nuh kayak gitu eta jalma di papatahan ulah musyrik kudu ibadah ka Gusti Allah ngeyel nya geus langsung diadukeun ka Gusti Allah ku Nabi teh gitu. Ya langsung diadukan kepada Allah oleh Nabi Nuh. Semua para nabi zaman dulu begitu langsung mengadukan langsung kepada Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad berbeda. Ya, ketika malaikat Jibril datang untuk menghancurkan kaum Thaif, kata Nabi Muhammad jangan. Mereka itu tidak tahu, mereka itu bodoh ya, tentang urusan agama, tentang urusan ketuhanan. Jadi biarkan. Tidak mereka mungkin nanti anaknya, tidak anaknya mungkin nanti cucunya, begitu. Wahamalnahu dan kami bawa Nabi Nuh ala dati alwahin di atas sesuatu yang memiliki papan. Ya. Itu atas segala sesuatu yang memiliki papan berarti parahu. Ya, wahamalnahu dan kami angkut Nuhan Nabi Nuh wa mamma'ahu dengan orang-orang yang beriman kepadanya ala dati alwahin ala sapinatin dati alwahin. Ya, itu.
ke atas kapal yang terbuat, jadi maknanya yang terbuat dari papan, wadusur, dan paku. Papan yang dipaku, yang disatukan. Ya. Tajri yang berlayar. Angkleng-angklengan, kumaha cek bahasa Indonesia na angkleng-angklengan naon Pak? Terombang-ambing itu. Ya, di atas air topan tersebut, di atas tsunami tersebut, ya, di atas banjir tersebut, biayunina, dengan pengawasan kami, ya, tajri bil amrina, dan penjagaan, jadi dijaga, diraksa oleh Allah, dan Allah menghancurkan atau lamun cek bahasa orang mah menenggelamkan orang-orang yang mengingkari Nabi Nuh alaihissalam. Zaja'al liman kana kufir. Jadi zajaan balasan bagi siapa? Liman, bagi orang, karena ada orang tersebut kufir yang diingkari. Jadi Nabi Nuh dibalas oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Nah, ditenggelamkan mereka adalah balasan atas kekafiran mereka, keingkaran mereka. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, itu adalah balasan bagi Nuh karena Nabi Nuh diingkari oleh umatnya, oleh kaumnya. Maka Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, diataikan ke dalam kapal. Jaza'al liman kana kufir. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab.